Sejarah batik tulis Lasem, jejak merah dari pesisir utara. Di pesisir utara Pulau Jawa, sekitar 12 km dari Laut Jawa, berdirilah sebuah kota kecil bernama Lasem. Sebuah tempat yang tenang tapi serat sejarah. Bagi banyak orang, Lasem dikenal sebagai Tiongkok kecil di Jawa, karena di sana jejak budaya Tionghoa dan Jawa terpadu indah dalam setiap sudut kota. Dari rumah-rumah kuno berpintu merah, altar leluhur yang masih terawat, hingga aroma dupa yang berpadu dengan wangi kopi. Namun di balik itu semua, Lasem menyimpan satu harta budaya yang telah berusia ratusan tahun. Batik tulis Lasem. Kisah batik Lasem dimulai pada abad ke-15. Di masa Kerajaan Majapahit mulai meredup dan Islam mulai menyebar di pesisir utara Jawa. Saat itu, Pelabuhan Lasem menjadi tempat persinggahan penting bagi kapal-kapal dari negeri jauh Tiongkok, Champa, Gujarat, dan Arab. Mereka datang membawa barang dagangan, rempah, sutra, keramik, dan logam, tetapi juga membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan. Dalam catatan sejarah lokal disebutlah nama Binang Un, seorang pelaut dan saudagar dari Tiongkok yang datang ke Lasem bersama rombongan Laksamana Chenggi. Ia menetap di Lasem dan menikah dengan seorang bangsawan yang bernama Nalini. Atau menurut versi lain, Nyai Nalini adalah dirinya sendiri, seorang perempuan Tionghoa yang kemudian masuk Islam dan menjadi bagian dari masyarakat. Dari kisah cinta dua insan inilah lahir akulturasi yang melahirkan batik Lasem. Nalini dikenal sebagai perempuan pertama yang mengajarkan seni membatik di Lasem. Menggabungkan teknik Jawa dengan estetika Tionghoa, menghasilkan gaya baru yang begitu khas. Pada masa itu, Lasem bukanlah kota kecil seperti sekarang. Ia adalah pelabuhan ramai, pusat perdagangan di pesisir utara yang menghubungkan Jawa dengan dunia luar. Para pendatang Tionghoa menetap di sini secara turun-temurun. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga mendirikan rumah, kelenteng, dan membangun komunitas. Budaya peranakan mulai tumbuh di Lasem. Bahasa Jawa bercampur dengan dialek Hokkien. Masakan Tionghoa diberi bumbu rempah-rempah Nusantara, dan rumah-rumah mereka yang memiliki atap melengkung ala Tiongkok, namun dengan halaman luas khas Jawa. Disinilah batik menjadi medium ekspresi lintas budaya. Para perempuan Tionghoa dan Jawa mulai mengekspresikan pandangan hidup mereka lewat kain, motif naga, burung hong, bunga seruni, dan simbol keberuntungan Tiongkok berpadu dengan motif parang, lunglungan, dan sekar jagat khas Jawa. Hasilnya adalah batik Lasem, batik dengan jiwa ganda, lembut namun tegas, anggun namun penuh dengan warna. Salah satu ciri paling khas dari batik Lasem adalah warna merahnya. Bukan merah sembarangan, tapi merah yang hidup, dalam, dan hangat. Disebut oleh masyarakat setempat sebagai abang getah pitik, yang berarti merah darah ayah. Warna ini menjadi simbolik keberanian, cinta, dan kehidupan. Menurut tradisi, warna merah Lasem berasal dari akar mengkudu yang difermentasi selama berhari-hari. Bahan-bahan alami seperti kapur sirih, kulit kayu, dan air sungai Lasem yang memiliki mineral khas membuat warna merah itu tidak bisa ditiru di tempat lain. Setiap kali kain dicelup, pembatik akan berdoa agar warna keluar sempurna. Karena warna bukan hanya hasil kimia, tapi juga doa dan keberkahan. Para peneliti batik menyebut bahwa warna merah Lasem adalah satu-satunya warna alami di Nusantara yang mendekati pigmen merah Tiongkok kuno. Inilah mengapa batik Lasem sering disebut sebagai jembatan warna antara Timur dan Jawa. Batik Lasem dikenal kaya akan motif simbolik. Setiap motif bukan sekedar ornamen, melainkan cerita dan doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Motif lokcan terinspirasi dari kain sutra Tiongkok bermotif naga dan burung hong, menggambarkan keseimbangan kekuatan, naga sebagai lambang laki-laki dan burung hong sebagai lambang perempuan. Ketika keduanya berpadu, berarti harmoni dalam rumah tangga dan alam semesta. Motif sekar jagat bermakna peta dunia.
Menunjukkan betapa terbukanya Lasem terhadap pengaruh budaya luar, motif ini juga melambangkan keindahan keberagaman, bahwa dunia penuh warna adalah dunia yang indah. Motif buketan berasal dari pengaruh Belanda, menggambarkan rangkaian bunga yang disusun indah, melambangkan keanggunan, kesetiaan, dan keindahan dalam kesederhanaan. Motif tiga negeri, salah satu karya puncak batik pesisir. Disebut demikian karena satu kain diwarnai di tiga tempat, merah dari Lasem, biru dari Pekalongan, dan coklat dari Solo. Kain ini menjadi simbol persatuan dan kolaborasi antara budaya Nusantara. Setiap pembatik Lasem memahami makna setiap motif bukan dari buku, tapi dari cerita turun-temurun. Bagi mereka, pembatik adalah cara untuk menyampaikan doa dan harapan untuk keluarga dan kehidupan. Membatik tulis di Lasem dilakukan sepenuhnya dengan tangan. Dimulai dari menggambar pola, lalu narasi, nembok, dan menyelup. Setelah itu, kain dikeringkan, malam dilelehkan, lalu proses diulang untuk warna lain. Satu kain batik tulis bisa memakan waktu 2-3 bulan, bahkan hingga setengah tahun untuk motif rumit seperti tiga negeri. Setiap titik malam yang menetes dari canting adalah hasil dari konsentrasi kesabaran dan perasaan halus. Para pembatik meyakini jika hati sedang gundah, garis batik akan bergetar dan hasilnya tidak akan indah. Maka sebelum membatik, mereka berwudu, berdoa, atau bermeditasi. Seni ini bukan sekedar kerja tangan, tapi kerja jiwa. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, masa kolonial Belanda membawa perubahan besar. Batik Lasem menjadi salah satu komoditas ekonomis penting, terutama di kalangan saudagar Tiongkok Peranakan. Banyak keluarga kaya memiliki pekarangan luas dengan rumah bergaya campuran Eropa, Tionghoa, Jawa. Dan di serambi rumah itulah perempuan-perempuan itu membatik. Disinilah peran perempuan Lasem menjadi luar biasa. Mereka bukan sekedar ibu rumah tangga, tetapi juga pengusaha, seniman, dan pendidik budaya. Dengan canting di tangannya, mereka mengajarkan anak-anaknya cara memegang malam, cara menahan panas agar garis tetap halus. Kain demi kain yang mereka hasilkan menjadi sumber ekonomi keluarga dan simbol kebanggaan perempuan pesisir. Setelah kemerdekaan Indonesia, perubahan zaman dimulai terasa. Masuknya batik cap dan batik printing membuat batik tulis tradisional hampir punah. Generasi muda banyak yang ketinggalan pekerjaan dan membatik karena dianggap tidak menguntungkan. Namun sekitar tahun 1990-an, sejumlah tokoh budaya, peneliti, dan pengrajin mulai menghidupkan kembali batik Lasem. Mereka menggandakan pelatihan, pameran, dan perkenalan kembali nilai historis dan artistik batik Lasem di dunia. Tahun 2009 menjadi titik penting ketika UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, batik Lasem ikut bersinar sebagai salah satu varian paling tua dan autentik dari batik pesisir Nusantara. Kini generasi muda Lasem mulai kembali membatik. Mereka memadukan teknik tradisional dengan desain modern tanpa menghilangkan jiwa merah Lasem yang legendaris. Jika Anda berjalan menyusuri gang-gang sempit di Kampung Karangturi Bagan atau Gedong Mulyo, Anda dapat melihat pemandangan masa lalu yang masih hidup. Perempuan duduk bersila di serambi rumah tua. Tangannya cekatan menggambar titik demi titik. Anak-anak bermain di halaman sambil meniru ibunya dengan canting mainan. Udara dipenuhi aroma malam panas dan warna-warna kain itu dijemur berderet di tali bambu. Rumah-rumah kuno berarsitektur Tionghoa masih berdiri megah dengan jendela kayu besar dan pintu merah menyala. Di dalamnya altar leluhur berdampingan dengan meja batik, dua simbol kehidupan, penghormatan pada leluhur dan kelanjutan tradisi. Lasem ini juga menjadi destinasi wisata budaya. Banyak turis datang untuk belajar membatik langsung dari pengrajin, mengunjungi galeri batik, dan mendengarkan kisah sejarah dari peneliti lokal. Di setiap kain yang dihasilkan selalu terselip cerita tentang cinta, kerja keras, dan harmoni.